Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obay Sobari. Hari ini saya sebagai moderator dalam forum presentasi laporan observasi UMKM Bakso Aci Embasus yang berada di daerah Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Kami di sini dengan kelompok 4 kelas 19A manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Diniani STMM, yang dimana Mukti Nurhanifah Raya dan saya sendiri Obay Sobari. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu yang akan menjelaskan mengenai profil usaha daripada usaha atau UMKM yang kita observasi di daerah Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, yang akan dijelaskan oleh Saudara Peri Ibrahim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan profil usaha serta tujuan dan potensinya. Untuk profil usaha sendiri yaitu pemilik usaha bernama Ibu Susi Nurbaiti. Yang kedua, nama usaha atau merek yaitu Bakso Aci Embasus. Kategori usahanya makanan, jenis usahanya produksi, bentuk usaha perorangan, tahun mulai usahanya yaitu tahun 2017. Selanjutnya alamat lengkapnya yaitu di Jalan Raya Kecepet Cilamaya, RT 3 RW 6, Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dari penjualan produk. Kedua, mengembangkan bisnis keluarga dengan inovasi baru. Yang ketiga, mempopulerkan kuliner lokal dengan brand milik sendiri. Selanjutnya yaitu potensi. Semakin meningkatnya potensi, semakin meningkatnya dunia kuliner di Karawang, serta banyaknya peminatan produk dari dalam maupun luar daerah. Maka diharapkan akan terbuka kesempatan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha dengan membuka cabang di daerah yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Peri Ibrahim yang sudah mempresentasikan mengenai profil usaha dan tujuan, begitupun dengan potensi pada UMKM tersebut. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai visi dan misi beserta lokasi daripada usaha tersebut yang akan dibawakan oleh saudari kita Dewi Kemalasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan visi misi UMKM Cilegon Basus. Yang pertama yaitu visinya mengembangkan bisnis keluarga, mengoptimalkan jajanan lokal, mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya, misinya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, menjaga kualitas rasa dan pelayanan demi kepuasan pelanggan, terus berinovasi untuk tercapainya produk yang berkualitas, mensejahterakan stakeholder termasuk karyawan, owner, supplier, dan masyarakat. Memperkenalkan brand lokal ke tingkat nasional sampai internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lokasi dan target usaha. Lokasi UMKM Cilegon Basus ini berada di Jalan Raya Kecepet, Cilamaya, RT 03 RW 05, Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Target usahanya, selain memiliki target usaha pasar yang sudah luas, Bakso Aci Embasus juga ini menyediakan kemitraan dengan berbagai pilihan paket. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan usaha bakso aci di berbagai kota serta memperluas branding di kalangan target pasar.
Sekian pemaparan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi Kemalasari atas pemaparannya. Lalu selanjutnya akan memaparkan mengenai rencana daripada usaha tersebut, baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang, begitupun mengenai gambaran produk daripada bakso aci Mbahsus tersebut, yang akan dipaparkan oleh saudara kita Dede Chandra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktunya untuk saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana usaha. Yang pertama, rencana usaha jangka pendek pada usaha Cigo Mbahsus ini. Usaha cilok goang yang dirintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha bisnis di kalangan sesama pengusaha maupun umum. Nah, selain dapat meningkatkan kualitas yang baik, bisnis ini juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Untuk rencana jangka panjangnya, setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang kami jual agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tidak lupa, kami berinovasi akan mencari ide-ide baru untuk menu baru kami, sehingga dapat berkembang lebih luas lagi di bidang kuliner yang berada di Karawang ini. Next. Untuk selanjutnya yaitu gambaran produk. Yang pertama yaitu rasanya lebih enak dari cilok goang lainnya. Porsinya lebih banyak dan harganya pun lebih murah. Yang kedua yaitu banyak pilihan, varian, menu, dan topping. Yang ketiga, usaha ini sudah terdaftar di PIRT dan halal. Maksud dari PIRT ini yaitu yang bersertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap hasil produksi yang memenuhi syarat dan standar keamanan. Nah, dengan izin tersebut, UMKM ini bisa menjamin kepada para konsumen bahwa makanan ini layak untuk dikonsumsi. Serta UMKM ini pun bersertifikat halal. Dengan sertifikat halal ini pun akan lebih tenang dan aman dalam mengkonsumsi dan terhindar dari unsur haram. Yang keempat, yaitu tanpa bahan pengawet. Dan yang kelima, diracik dengan 17 macam bumbu pilihan. Selanjutnya yaitu produk diolah secara siap saji, langsung disajikan dengan pelanggan jadi lebih fresh. Menggunakan bahan-bahan pilihan terbaik, dan yang terakhir yaitu dengan packaging yang ramah lingkungan dan lebih menarik karena sudah menggunakan kemasan full branding produk. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dede Chandra yang telah memaparkan mengenai gambaran produk dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai desain daripada usaha tersebut, begitupun dengan rencana harga jual yang akan dipaparkan oleh saudara kita Mufti Nurhani Paraya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai desain daripada produk dan serta daftar harganya. Di sini untuk desainnya ada gambar itu, produsen bakso aci pertama di Karawang. Desain produk kemasan frozen food ini atau instan bisa dibeli melalui pembelian lewat online store. Lalu menggunakan paperboard untuk pembelian di offline store juga. Next. Selanjutnya, untuk rencana harga jual daripada produk ini, daftar menu yang pertama ada Cigo Original, yang harganya 15.000. Selanjutnya ada Cigo Mantul, atau bisa disebut tulang dengkul, dengan harga 17.000. Selanjutnya ada Cigo Sayap, berikut harganya adalah 20.000. Selanjutnya ada Cigo Iga Sapi, 22.000. Dan di sini juga ada bisa memakai topping. Yang pertama ada topping Batagor Mini. Di sini kita bisa menambah dengan harga 2.000. Lalu ada Pilos
pilus cap cikur, siomay mini, cuangki lidah, tahu aci, kue tiaw basah, dan kue tiaw kering. Di sini untuk topping sendiri kita menambah dengan harga Rp2.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Mukti Nurhani Paraya yang telah memaparkan mengenai desain dan rencana harga jual daripada usaha bakso aci Basus tersebut. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana strategi pemasaran daripada usaha tersebut, sekaligus suka duka daripada penjualan di masa pandemi kemarin. Yang alhamdulillah sekarang kita sudah normal kembali. Dan mungkin pemilik usaha akan menceritakan mengenai penjualan di masa pandemi yang waktu lalu kemarin, yang akan dipaparkan oleh saudara kita dan Kang Dani Nugraha. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran pada usaha bakso aci Basus. Yang pertama itu dengan menggunakan media banner atau papan reklame. Di sini berfungsi untuk mengetahui usaha kita. Dan yang kedua yaitu menggunakan media internet. Media internet ini sangat berpengaruh terhadap penjualan, apalagi di masa pandemi sekarang. Dan Basus juga sudah bergabung dengan beberapa e-commerce dan penjualan menggunakan internet via Instagram dan WhatsApp. Yang ketiga itu bekerja sama dengan pihak ekspedisi untuk pengiriman bakso aci instan, bahkan untuk delivery order juga. Yang keempat itu promosi produk. Nah, promosi produk ini sangat berpengaruh penting terhadap penjualan produk bakso aci Basus, yang dimana akan meningkatkan kualitas serta produk usaha bakso aci Basus di masa yang akan mendatang. Dampak pandemi di penjualan di masa pandemi. Nah, dampak pandemi COVID ini sangat berpengaruh penting terhadap UMKM di Kabupaten Karawang, karena dengan imbauan dari pemerintah untuk menganjurkan physical distancing serta untuk berdiam di rumah saja, yang menyebabkan pangsa pasar atau daya beli menurun drastis, hingga menyebabkan omset para pelaku usaha merosot tajam. Bahkan tidak sedikit para pelaku usaha harus menutup usahanya di tengah masa pandemi COVID, atau yang sering dikenal dengan istilah gulung tikar. UMKM bakso aci Basus ini merasakan dampak dari pandemi sebelum di new normal. Penjualan yang dilakukan sangat turun drastis karena disebabkan banyaknya masyarakat yang enggan untuk keluar rumah. Bertahannya suatu usaha di situasi pandemi diperlukannya inovasi dan kreativitas dari pelaku usaha. Bakso aci Basus ini memiliki strategi yang dimana usahanya atau penjualannya tetap konsisten dengan cara delivery order, yaitu pemesanan lewat online tanpa konsumen datang langsung ke kedai. Sesudah di era new normal ini, bakso aci Basus membuat inovasi dengan menghadirkan kemasan frozen food, yang dimana memudahkan masyarakat yang tetap setia menikmati bakso aci Basus tanpa keluar rumah. Dan dampak pandemi ini membuat Basus memiliki banyak reseller. Sekian pemaparan materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Dani Nugraha yang telah memaparkan perihal strategi pemasaran sekaligus problem-problem daripada masa pandemi kemarin yang dihadapi oleh usaha bakso aci Basus tersebut. Selanjutnya kita akan mengetahui dari segala permasalahan yang terjadi. Tadi kawan-kawan mempresentasikan daripada profil usaha, lalu tujuan, potensi, strategi pemasaran, desain, dan sebagainya. Hari ini kita muncul pada
permasalahan yang kita temukan dari hasil observasi kelompok kami, yang dimana nantinya akan diselipkan juga mengenai solusi-solusi daripada hasil diskusi kelompok kami terhadap usaha tersebut. Hal tersebut akan dipaparkan dan disampaikan oleh kawan kita, saudara kita Aditya Bagus Saputra. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi yang ada pada usaha bakso aci Mbak Sus. Pertama itu permasalahannya pembukuan masih manual. Dan kedua, banyaknya kompetitor. Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang cara mengembangkan usaha atau kemitraan. Keempat, kurangnya penggunaan digital marketing yang digunakan. Next. Jadi setelah kelompok kami berdiskusi dan mendapatkan hasil, yaitu adalah solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, beralih ke pembukuan digital dengan menggunakan aplikasi seperti buku warung. Dengan begitu, pencatatan keuangan bisa dilakukan secara otomatis dan akurat, sehingga resiko kehilangan, kerusakan, atau kesalahan data bisa diminimalisir. Karena biasanya UMKM kecil itu jarang sekali ya yang namanya itu memakai pembukuan digital. Dan malah kebanyakan itu jarang juga mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Jadi ya sekedar uang masuk berapa, uang keluar berapa itu kadang jarang diperhatikan. Nah, di sini kelompok kami menawarkan solusi yang pertama itu menggunakan pembukuan yang digital. Karena mau gimana pun yang namanya perkembangan zaman itu akan terus ada. Jadi kita menawarkan untuk beralih ke digital. Yang kedua, dengan banyaknya kompetitor di bidang usaha bakso aci, maka dari itu pelaku usaha harus membuat strategi marketing dengan membuat inovasi baru dan memberikan promosi yang menarik sehingga membuat target pasar akan tetap optimal. Karena di sini bakso aci itu termasuk ke jajanan yang sering kita lihat ya, teman-teman, nggak cuma yang sekarang kita observasi, tapi juga sering kita masih melihat itu banyak bakso aci, orang yang jualan bakso aci. Nah, dari situ kelompok kami menawarkan harus adanya inovasi terus-menerus. Karena dengan adanya inovasi pasti akan tetap bisa bersaing dengan kompetitor yang sejenis. Dan dengan adanya inovasi itu dapat membuat target pasar akan tetap optimal. Yaitu tadi akan terus tetap bisa bertahan. Terus solusi yang ketiga, kami menawarkan dunia digital dengan mencari info seminar ataupun membaca artikel tentang cara mengembangkan kemitraan pada usaha, sehingga akan menambah pengetahuan dan cara mengembangkannya. Nah, di era digital ini bukan hanya keuangan saja ya yang perlu diperhatikan, tetapi juga SDM-nya. SDM itu juga jangan sampai ketinggalan. Jadi di sini kami menawarkan seminar atau kepada pegawainya itu seminimal mungkin untuk mau membaca artikel tentang cara mengembangkan kemitraan pada usaha. Karena kalau misalnya SDM-nya kurang berkembang ya, nanti juga usahanya itu sulit untuk majunya. Keempat, solusi yang kami tawarkan adalah penggunaan digital marketing saat ini sangat perlu. Bahwasannya digital marketing perlu untuk meningkatkan penjualan khususnya pada Cigo Mbak Sus ini. Penggunaan digital marketing seperti pada sosial media, Instagram, Facebook, TikTok yang saat ini marak digunakan banyak kalangan. Dengan begitu owner dari Cigo Mbak Sus harus mengikuti tren-tren yang saat ini seperti membuat konten-konten penjualan, video review dari customer, konten video promosi, dan lebih aktif lagi di sosial media. Karena kebanyakan itu sekarang konsumen itu jarang sekali mau keluar rumah, terus juga pengennya selalu yang instan. Jadi kami menawarkan untuk Cigo Mbak Sus ini lebih
berani lagi untuk menjangkau konsumen secara digital, yaitu dengan menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, Instagram, Facebook, dan TikTok ini bisa digunakan untuk tadi menjadi konten penjualan ataupun video review dari customer. Karena di zaman digital ini platform seperti yang tadi sudah dijelaskan itu sangat berpengaruh besar apalagi dalam dunia bisnis digital. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kawan kita, Saudara Aditya Bagus Saputra yang telah memaparkan perihal. Baik teman-teman, tadi sudah dipaparkan perihal profil usaha daripada Bakso Aci Mbahsus yang berada di daerah Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Beserta kami sudah memaparkan perihal visi misi, tujuan, potensi, segala bentuk strategi marketing, lalu desain produk, rencana jual, begitupun mengenai problematika ketika di masa pandemi, lalu segala bentuk permasalahan yang ada di usaha, pun kami menawarkan beberapa bentuk solusi yang kami hasilkan daripada hasil diskusi beserta kawan-kawan kelompok 7 daripada tugas mata kuliah manajemen pemasaran ini. Selanjutnya untuk penutup, saya sebagai moderator ingin membacakan kesimpulan bahwasanya tadi permasalahan yang ada ya salah satunya adalah pembukuan masih manual, banyaknya kompetitor, lalu kurangnya pengetahuan, kurangnya literatur mengenai pengembangan usaha, pun begitu kita masih tertinggal daripada digitalisasi. Hari ini perlu diperhatikan kawan-kawan. Kita harus membantu para pelaku usaha UMKM untuk mereka terlibat peka terhadap dunia digitalisasi. Karena hari ini dunia sudah masuk ke era 5.0 yang dimana semuanya berbentuk teknologi, semuanya mengacu pada digitalisasi. Daripada pembukuan manual tersebut, hari ini kita hadir ada aplikasi pencatatan otomatis daripada aplikasi digital, lalu inovasi-inovasi literatur mengenai pengembangan usaha, pengembangan menu usaha dan sebagainya itu ada di digital, di teknologi. Kita bisa mencari literaturnya di sana berupa di YouTube ataupun artikel-artikel dan sebagainya. Nah itu pemahaman digital marketing, digitalisasi perlu kita tingkatkan, perlu kita sadarkan kepada para pelaku usaha agar terus peka terhadap dunia digitalisasi. Lalu harapan kami atau kami sangat bangga dengan adanya tugas ini. Karena apa? Karena pada tugas ini kita bukan hanya belajar teori daripada pemasaran, tapi kita bisa terjun langsung kepada masyarakat. Kita bisa melihat secara langsung kepada para pelaku usaha, bagaimana sih caranya kita membangun usaha, bagaimana caranya kita bisa memasarkan sebuah produk, bagaimana kita bisa menghadapi segala problematika dalam usaha tersebut. Ini yang menjadi pengalaman yang berharga bagi kami, bagi kawan-kawan yang mengobservasi pada usaha tersebut. Walaupun sederhana, tapi ini adalah pembelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kami yang akan datang nanti. Siapa tahu daripada kita semua akan membangun usaha hal yang serupa ataupun usaha-usaha yang bisa diambil pengalamannya daripada usaha Bakso Mbahsus ini. Begitupun saran yang kami tawarkan tadi perihal penambahan literatur mengenai digital marketing, mengenai kepekaan, menyadarkan para pelaku usaha untuk terus peka, untuk terus sadar terhadap dunia digitalisasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan daripada kelompok 7 manajemen pemasaran 19A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Obay Sobari sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.